걸어. 부릉. Gemjo langsung melompat menangkap putrinya yang hampir saja tidak sadarkan diri. Ia tidak menyangka mereka akhirnya bertemu lagi. Lalu Gemjo membawa Namsun ke dalam mobilnya. Tidak ada hentinya Gemjo melihat putrinya yang telah tumbuh dewasa. Entah mengapa ia masih menganggap putrinya masih berusia 6 tahun. Sementara Namsun sebenarnya tidak ingat dengan rupa orang tuanya. Entah mengapa saat melihat Gemjo, ia yakin Gemjo adalah ibunya. Gemjo sangat berterima kasih kepada orang yang telah mengurus Namsun. Ia berencana ingin membawa orang tua asuh Namsun ke Korea. Namun menurut Namsun itu tidak perlu karena mereka lebih baik tetap berada di Mongolia saja. Tapi Gemjo tetap ingin membalas budi kepada mereka. Ia bahkan berencana untuk membelikan gedung kepada orang tua asuh Namsun. Ia berjanji siapapun yang telah membantu Namsun agar bisa bertemu dengannya, maka ia akan membalas kebaikan mereka satu persatu. 이 엄마에게서 넌 한국의 자본주의. Maka dari itu Namsun meminta tolong kepada ibunya untuk membantu Hyunsu dan Guruno, si pasangan pengemis. Mereka lalu diberi uang masing-masing 200 juta untuk membeli baju yang pantas dan juga makanan. Mereka juga tidak perlu memikirkan tempat tinggal lagi karena mereka akan menginap gratis di hotel milik keluarga Namsun. Mereka tidak percaya bisa mendapatkan uang sebanyak itu dan mereka tidak perlu mengemis makanan gratis lagi. Namsun lalu dibawa pulang ke rumah dan berjumpa dengan nenek Jonggan yang langsung memeluk Namsun. Ia bahkan khawatir dengan Namsun perihal kebakaran dan cucunya yang telah menyelamatkan para korban. Setelah mandi dan membersihkan dirinya, ayah Namsun, Bonggo pun menemui Namsun. Ternyata memang benar wanita yang ia temui di studio foto adalah putrinya. Seandainya saja saat itu ia langsung menyadari, maka mereka berdua bisa lebih cepat bertemu. Selain itu, Namsun juga bertemu dengan kembarannya, Nam-in. Nam-in berkata, dulu saat Hwaja menjadi Namsun, ia tidak merasakan apa-apa. Namun saat melihat Namsun, ia yakin Namsun adalah kembarannya. Namsun lalu bertanya di mana Hwaja berada. 그 사람 지금 어딨어? Hwaja bernama asli Lee Myung-hee. Ia kembali ke tempat asalnya. Ia bahkan telah menjadi buronan kepolisian karena penipuan. Sementara di kantor polisi, Hae-sik menunjukkan jika narkoba itu berada di dalam masker. Ia menunjukkan cara kerjanya, yaitu jika masker terkena air, maka air akan menguap dan tersisa bubuk-bubuk putih. Kemudian, saat ingin menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba Gemjo menelpon Hae-sik. Ia berterima kasih karena sudah mempertemukannya dengan Namsun. Gemjo juga akan mampir ke rumah Hae-sik untuk mengambil barang-barang milik putrinya. Setelah menutup teleponnya, Hae-sik kemudian melihat jika ketua timnya Dong-suk mencoba narkoba tersebut karena ia yakin bubuk-bubuk itu bukanlah narkoba. Ia pun langsung kaget karena ketua timnya malah mempermainkan temuannya dan malah bersikap kekanak-kanakan. Padahal narkoba itu begitu berbahaya. Setelah itu, Namsun lalu beristirahat di kamarnya. Ibunya, Gemjo, kemudian datang dan melihat putrinya sembari meyakini jika Namsun adalah putrinya dengan bekas luka di kakinya. Gemjo meminta maaf karena tidak bisa melindungi putrinya dengan baik. Namsun lalu berkata, itu semua tidak apa-apa karena ia bisa melindungi dirinya sendiri dengan baik. Kemudian, Gemjo memberikan nasihat kepada putrinya jika kekuatan mereka tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi digunakan kepada orang yang baik, maka kekuatan ini bisa saja menghilang. Namun karena Namsun bisa bertahan hingga sekarang, ia yakin Namsun putrinya adalah orang yang baik. Setelah mengucapkan selamat malam, Gemjo pun pergi dari sana. Sementara Namsun langsung menelpon kedua orang tua asuhnya di Mongolia dan menceritakan kepada ibu dan ayahnya jika ia sudah menemukan keluarga kandungnya di Korea. 다 허야리고 이웃사다 집에. Lalu kita diperlihatkan dengan pamannya Namsun atau adiknya Gemjo. Ia terlihat lemah dan beberapa hari ini tidak bangun dari tempat tidur. Ibunya lantas membawa paman Namsun ini, Gemdong, ke sebuah klinik dokter agar dokter bisa membuatnya menjadi manusia normal dan tidak hanya tidur-tiduran di kasur saja. Sayangnya, paman Namsun ini saking lemahnya untuk berjalan kaki saja ia tidak sanggup melakukannya sehingga harus digendong oleh neneknya Namsun.
Sementara di rumah, Namsun di depan ayah, ibu dan juga Namin memperlihatkan baju dan juga tongkat emas miliknya. Sebagai bukti, ia memang benar Namsun. Tongkat emas itu adalah hadiah dari ibunya saat Namsun berulang tahun yang kelima. Entah mengapa Namsun tidak bisa mengingat apapun tentang masa kecilnya. Di sana mereka pun makan bersama dan juga membahas tentang keluarga ini yang mana wanita memang terlahir kuat sementara pria terlahir lemah. 우리 가족 사진 찍을까? 사진관에 크게 찍을게. 자, 우선 하나, 둘. Setelah itu, Gemjo pergi ke ruang golf private untuk melatih cara menahan kekuatan. Di depan asistennya, ia bertanya perihal sarang narkoba yang ada di Korea, di mana sebelumnya Gemjo pernah memancing para gembong tersebut dengan memberikannya uang agar memberitahukan lokasi-lokasi narkoba itu berada. Ia mendapatkan pesan jika ada narkoba di dalam Dogo. Dogo adalah perusahaan milik CEO muda bernama Ryu Seo yang pernah Gemjo temui di dalam klub orang-orang kaya. Dogo adalah perusahaan yang akan mewujudkan distribusi berbasis koin. Pembelian apapun akan menggunakan pembayaran seperti koin, dan hal tersebut digunakan para bandar narkoba untuk bertransaksi narkoba, di mana tim Hesik sedang menyelidiki hal tersebut. Tiba-tiba, ketua tim mereka mulai menunjukkan gejala yang aneh. Lalu suatu hari reporter Kim menghubungi ibu Namsun untuk meminta izin mempublikasikan putri yang sudah ditemukan. Namun Gemjo melarangnya karena ia tidak ingin putrinya menjadi pusat perhatian, dan berita putrinya yang telah menyelamatkan anak-anak pada kebakaran tempo hari juga sudah ia hapus. Lebih baik mereka merilis berita tentang narkoba yang mulai memakan korban. Sementara itu Hwaja membutuhkan identitas baru karena ia telah menjadi buronan. Ia membayar identitas itu pada rekannya, dan kemudian preman buntal itu memberikan identitas baru bernama An Eunji, wanita yang sudah tiada 3 tahun yang lalu. Sama seperti wanita yang memiliki identitas itu, jika saja Hwaja mati, maka tidak akan ada satupun orang yang akan mencarinya, karena ia bukan siapa-siapa. Sekarang Hwaja harus mencari uang. Tiba-tiba ia melihat sebuah lowongan pekerjaan di perusahaan Dogo yang membuka lapangan pekerjaan untuk merekrut wanita sebagai pengantar barang. Rupanya, alasan Ryu Seo merekrut wanita karena ia telah melihat kekuatan Namsun. Ia yakin wanita yang ia lihat benar-benar kuat, sehingga ia penasaran apakah ia bisa melihat Namsun lagi. 정말 믿을 수 없이 힘센 여자를. Sementara itu, di kantor polisi, semua tim rupanya telah melihat ada yang aneh dari ketua tim mereka. Tidak sengaja, ketua tim mereka malah menjadi bahan percobaan narkoba itu sendiri. Lalu, Hesik kemudian mendapatkan telepon dari Namsun. Namsun menceritakan jika ia sudah bertemu dengan keluarganya, dan ternyata pemilik studio foto adalah ayahnya. Rupanya mukjizat benar-benar terjadi. Namsun kemudian mengajak Hesik kapan-kapan makan berdua dengannya, dan tentu saja Hesik langsung menyetujui dan menunggu kapan waktunya. Hesik heran mengapa ia begitu kaku saat berbicara dengan Namsun. Bahkan sekarang hatinya pun mulai berdebar. 뭐 이깟 일로 심장 따위를 허락해, 강희식! Lalu Hesik mendapatkan telepon dari ibunya Namsun jika ia akan mengambil barang-barang putrinya. Akhirnya Hesik berjumpa dengan ibunya Namsun dan kemudian menunjukkan 2 barang besar milik Namsun. Gemjo lalu bertanya apa keinginan Hesik. Ia yakin Hesik punya keinginan meskipun sebenarnya Hesik tidak minta apa-apa. Hesik lalu bercerita tentang kegiatannya yang sedang mengusut bandar narkoba, namun ia belum juga mendapatkan hasilnya. Gemjo lalu mengeluarkan sebuah amplop dan tentu saja isinya adalah sebuah cek. Namun Hesik menolak karena ia tidak ingin menerima uang hanya karena telah menemukan putrinya Gemjo. Tiba-tiba saat itu ibunya Hesik datang dan mengira ada sesuatu antara putranya dengan wanita yang seusia dengan ibunya. Ia lalu memukuli putranya dan kemudian Gemjo langsung menahan tangan wanita itu. Ia berkata jika wanita yang tidak lain adalah ibunya Hesik ini tengah salah paham. Ia akan menjelaskan siapa dirinya nanti kepada ibunya Hesik dan pergi dari sana. Ibunya Hesik tidak ingin putranya disokong oleh wanita tua yang kaya. Tapi setelah melihat angka cek pada amplop tersebut, mereka sampai tidak bisa menduganya.
Gemjo teringat dengan kata-kata Haesik jika ia tengah menyelidiki kasus gembong narkoba. Sementara ia juga tengah mencari sarang narkoba yang menyerang Korea. Dan baru-baru ini ia mendapatkan info jika ada narkoba di dalam Dogo. Ia langsung memberikan info tersebut kepada Haesik. Keesokan harinya, masker narkoba itu kembali memakan korban, di mana seorang bandar narkoba yang pernah Haesik tangkap ditemukan meninggal dunia di dalam selnya setelah ketahuan memakai narkoba menggunakan masker. Karena itu, Haesik harus melakukan sebuah penyamaran di mana masker-masker yang ia duga ada narkobanya telah dijual di perusahaan Dogo. 어딜? Hari itu, Namsun dan Haesik bertemu karena sudah janjian akan makan bersama. Haesik tidak menduga jika Namsun telah berubah menjadi sangat cantik setelah bertemu dengan ibunya. Namsun benar-benar menjadi orang Gangnam dan Haesik diam-diam mulai tertarik kepada Namsun. Haesik lalu memberitahukan jika ia tidak akan bisa dihubungi untuk sementara waktu karena akan melakukan penyamaran. Haesik akan menyembunyikan identitasnya dan bekerja di perusahaan Dogo, tempat kemungkinan ada narkoba. Namsun lalu membantu Haesik. Namsun lalu ingin membantu Haesik. Ia ingin mereka berdua bekerja sama. Karena ia adalah wanita yang kuat dan ia akan melindungi Haesik. Haesik baru sadar jika perusahaan Dogo juga merekrut karyawan wanita. 정말 같이 할래? 쓰면 좋은 사람이 될 것 같아. Singkat cerita, Haesik dan Namsun akhirnya diterima bekerja di perusahaan Dogo. Mereka akan menjalani training selama 1 bulan dan jika gagal, maka mereka akan langsung dipecat. Tugas pertama mereka berdua adalah mengantar barang. Belum apa-apa, Namsun sudah menunjukkan kekuatannya di sana. Ia dengan mudah mengangkat air minum yang berat dan menjadi pusat perhatian, sehingga wajah yang sudah bekerja di sana melihat keberadaan Namsun. Haesik heran, apa tidak apa, Namsun memperlihatkan kekuatannya dengan begitu mudahnya. Haesik hanya takut Namsun jadi pusat perhatian, namun Namsun merasa tidak keberatan. Tiba-tiba dari kejauhan, Namsun melihat penipu yang telah mengambil uangnya. Ia langsung menghadang wanita itu untuk meminta uangnya kembali. Awalnya penipu itu lupa dengan Namsun, tapi kemudian ia sadar jika wanita yang ada di hadapannya ini adalah wanita dari Mongolia yang pernah ia tipu. Ia tertawa karena ia tidak akan mengembalikan uang Namsun. Menurutnya, karena ia sudah dituntut di pengadilan dan karena hukum Korea lemah tentang kasus penipuan, maka ia pun akhirnya dibebaskan. Namsun berkata, penipu inilah yang membuat nama Korea menjadi jelek di mata turis-turis. Karena ia tidak mau mengembalikan uang Namsun, maka Namsun akan membalas wanita itu. Haesik kemudian mengingatkan Namsun untuk tidak memakai kekerasan. Tapi tenang, Namsun tidak akan memukul wanita. Ia hanya mengambil tas wanita itu lalu membuangnya hingga sampai ke Mongolia. Namsun sangat membenci penipu itu. Ia akan menghapus semua penipu yang ada di Korea. Sementara Haesik masih kebingungan kemana perginya tas wanita itu. Ia bahkan ketakutan dan kikuk saat Namsun menyuruhnya untuk langsung tancap gas. Singkat cerita, Namsun dan Haesik menjalankan misi untuk mencari narkoba tersebut di malam hari. Selain mereka berdua, rupanya ibunya Namsun juga bersiap menuntas kejahatan dengan memakai sepeda motornya. Sebelum membuka gudang penyimpanan, Haesik mematikan CCTV yang ada di sana dan kemudian Namsun dengan mudahnya membuka pintu gudang tersebut.